Di sebuah lereng pegunungan di Lombok Timur, malam-malam sering terasa lebih panjang, bukan karena waktu, tapi karena gelap yang tak bisa diusir. Di sana, tinggal Fadli, anak sulung dari keluarga petani tembakau. Setiap malam, ia belajar di bawah cahaya lilin kecil, yang nyalanya goyah ditiup angin. Rumah mereka tak punya listrik stabil, tapi Fadli tetap main koret-koret kardus bekas yang ia pungut dari pasar. Ia menggambar rame-rame Rama yang tak pernah ia tinggali. Rumah impian yang sejuk, kokoh, dan hemat biaya. Tak ada yang tahu, dari gelap itulah sedang tumbuh arsitek masa depan. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Fadli ikut ayahnya ke ladang tembakau. Tangan kecilnya memegang cangkul lebih besar dari lengannya, tapi semangatnya tak pernah mengecil. Di sela istirahat, ia buka kardus-kardus yang ia bawa dalam ransel plastik. Ia gambar rame-rame dari bambu, pakai imajinasinya sendiri. Kadang orang kampung menertawakan, mau bangun rumah pakai kardus, lit, tapi Fadli diam saja. Dalam diamnya, ia sedang membangun dunia. Satu sketsa, satu mimpi. Pak Taufik, guru seni di sekolah desa itu, adalah orang pertama yang melihat sesuatu di balik coretan Fadli. Suatu hari, ia membawa beberapa gambar Fadli ke kota, ikutkan lomba desain pelajar. Fadli bahkan tidak tahu karyanya sedang dinilai juri. Sebulan kemudian, surat datang. Fadli juara 2 lomba nasional, desain rumah ramah lingkungan. Hadiahnya, beasiswa penuh untuk sekolah desain di Mataram. Tangis ibunya pecah sore itu. Di antara ladang dan lilin, harapan menyala terang. Hidup di Mataram bukan hal mudah. Dari desa sunyi, Fadli masuk kota penuh bunyi dan gedung. Ia canggung di awal, sering minder melihat teman temonia yang pakai laptop mahal dan berbicara lancar. Tapi Fadli punya yang mereka tak punya, rasa haus belajar. Ia rajin baca buku bekas, ikut forum-forum gratis, dan tiap akhir pekan bantu proyek dosen. Malam-malamnya masih penuh sketsa, tapi kini di atas kertas asli, bukan kardus lagi. Ia mulai percaya, masa depan tak ditentukan dari mana kita mulai, tapi seberapa jauh kita mau jalan. Proyek pertama Fadli setelah lulus bukan gedung tinggi, tapi rumah bambu di pinggir desa. Ia ingin buktikan, rumah murah bisa jadi indah dan hemat energi. Ia rancang rumah yang cukup terang tanpa listrik siang hari, sejuk tanpa AC, kuat meski pakai bahan lokal. Banyak warga tak percaya awalnya, tapi begitu rumah jadi dan berdiri, mereka tertegun. Tak lama, desa sebelah minta dibuatkan juga. Nama Fadli mulai terdengar, bukan sebagai lulusan terbaik, tapi sebagai arsitek yang bawa harapan ke kampung-kampung. 5 tahun setelah pertama kali pergi, Fadli pulang ke desanya, bukan sebagai anak petani, tapi sebagai arsitek muda dengan misi besar. Ia bangun perpustakaan kecil dari bambu, tempat anak-anak bisa belajar, tempat lilin diganti cahaya matahari. Ia ajak anak-anak menggambar, persis seperti dirinya dulu. Ayahnya menepuk bahunya dan berkata, ternyata dari ladang tembakau juga bisa lahir insinyur. Tangis ibunya tak henti, dan Fadli tahu, pulang kali ini bukan untuk tinggal, tapi untuk memberi. Kini, karya Fadli tersebar di berbagai daerah. Dari Sumatera sampai NTT, rumah-rumah ramah lingkungan berdiri dengan bangga. Ia tak pernah ingin terkenal. Ia hanya ingin setiap anak desa tahu bahwa imajinasi mereka penting. Setiap rumah yang ia bangun adalah surat cinta bagi masa kecilnya yang berat. Ia bilang, aku membangun bukan cuma dari bahan, tapi dari luka yang sudah sembuh. Tak semua bisa melihat itu, tapi mereka yang tinggal di rumahnya pasti bisa merasakannya. Kisah Fadli bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang menjadi berarti. Dari lilin ke cahaya, dari kardus ke rumah sungguhan. Ia ajarkan kita satu hal, keterbatasan tak menghalangi impian kalau kita punya nyala hati. Di dunia yang sering lebih gelap dari malam tanpa listrik, Fadli buktikan, mimpi tetap bisa tumbuh pelan-pelan, asal disiram dengan sabar. Jadi, jika hari ini kamu merasa kecil dan tak punya apa-apa, ingatlah, mimpi besar bisa lahir dari tangan yang penuh tanah.